Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Taufik Ikram As-Sidiki dengan NIM 1202 01 11 5 11 dari Prodi Hukum Keluarga kelas B semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjawab ujian UTS yang mana sistemnya menjawab pakai video dengan soal yang telah Bapak berikan kepada kami. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab soal nomor 1 yang pertanyaannya yaitu di dalam kajian sosiologi keluarga terdapat beberapa teori dan maka dari itu sebutkan teori-teori dari kajian sosiologi keluarga. Baiklah, jawabannya yaitu kajian sosiologi keluarga ini terdapat beberapa teori. Setidaknya terdapat 7 teori. Adapun teori-teori dari kajian sosiologi keluarga tersebut, yang pertama yaitu teori struktural fungsional, yang kedua yaitu teori konflik, yang ketiga yaitu teori ekologi, dan yang keempat adalah teori pertukaran sosial, yang kelima yaitu teori feminisme, yang keenam yaitu teori gender, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu teori perkembangan. Dan adapun penjelasan dari ketujuh teori tersebut yaitu yang pertama penjelasan dari teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional ini adalah sebuah teori yang membahas tentang keseimbangan sistem yang stabil, yang mana teori struktural fungsional ini akan selalu ada struktur-strukturnya, peran-perannya, fungsi-fungsinya yang dijalankan bersama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki untuk bersama. Sebagai contohnya yaitu keberadaan lembaga pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya keberadaan lembaga pendidikan SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebuah contoh dari teori struktural fungsional. Dan penjelasan dari teori yang kedua yaitu teori konflik. Apa yang dimaksud dengan teori konflik? Teori konflik adalah sebuah teori yang menentang teori struktural fungsional yang tadi. Karena menurut pendapat teori konflik, bahwasanya konflik ini adalah bagian dari kehidupan sosial. Sebagai contohnya dari teori konflik ini yaitu adanya pengangguran, adanya kemiskinan, dan lain sebagainya. Penjelasan dari teori yang ketiga yaitu teori ekologi. Apa yang dimaksud dengan teori ekologi? Teori ekologi maksud singkatnya yaitu teori yang membahas tentang sistem dan subsistem. Sebagai contohnya yaitu teori yang membahas keluarga dan lingkungan sekitarnya, lingkungan sekitar keluarga atau lingkungan yang ada di luarnya. Dan yang keempat yaitu penjelasan dari teori pertukaran sosial. Apa yang dimaksud dengan teori pertukaran sosial? Yang dimaksud dengan teori pertukaran sosial di sini adalah sebuah teori yang membahas tentang adanya untung dan ruginya di dalam suatu hubungan. Sebagaimana contohnya yaitu misalnya si A ada tugas mata kuliah dan tidak bisa mengerjakannya. Kebetulan si B ini orang yang intelektual yang tinggi, orang yang pandai, atau orang yang cerdas. Nah, maka si A ini menyuruh si B untuk mengerjakan tugas mata kuliahnya. Dan si B menerimanya dan mengerjakan tugas mata kuliah si A. Sebagai permintaan terima kasih, si A ini memberi uang atau sebuah benda atau sebuah penghargaan kepada si B ini sebagai bentuk terima kasihnya. Adapun penjelasan dari teori yang kelima yaitu teori feminisme. Apa yang dimaksud dengan teori feminisme?
Teori feminisme ini adalah sebuah teori yang membahas atau sebuah teori yang menginginkan adanya kesetaraan gender. Maksudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Teori feminisme ini juga menginginkan adanya disfungsionalisasi keluarga. Jadi maksud dari teori feminisme ini yaitu teori yang menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contohnya yaitu membangun kesetaraan antara laki-laki di segala bidang. Misalnya di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan di bidang-bidang lainnya. Dan yang keenam yaitu teori gender. Apa yang dimaksud dengan teori gender ini? Teori gender adalah sebuah teori yang membahas tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi bisa dikatakan teori gender ini adalah kebalikan dari teori feminisme yang tadi. Jika teori feminisme tadi yaitu teori yang menginginkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, maka teori gender ini teori yang membahas tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan dalam perannya, perbedaan dalam tanggung jawabnya, perbedaan dalam tingkah lakunya, perbedaan dalam sikapnya yang dibentuk oleh tata nilai budaya, tata nilai sosial, nilai adat istiadat yang dapat berubah kapanpun waktunya dan menyesuaikan dengan masyarakat setempat atau bersifat sementara. Adapun penjelasan dari teori yang ketujuh atau teori yang terakhir adalah teori perkembangan. Apa yang dimaksud dengan teori perkembangan? Teori perkembangan adalah sebuah teori yang membahas tentang tahapan-tahapan yang ada di dalam keluarga dan tentunya pasti akan dirasakan oleh keluarga tersebut. Sebagai contoh dari teori perkembangan ini yaitu perkembangan gaya hidup dari masa ke masa. Yang kedua yaitu perkembangan tingkah laku anak, ataupun bisa diambil contoh yaitu pertumbuhan anak dari kecil, dewasa, besar, dewasa. Intinya teori perkembangan ini adalah teori yang membahas tentang perkembangan di dalam suatu keluarga. Bisa jadi pertumbuhan seorang anak, perkembangan mental anak, ataupun yang lain sebagainya. Baiklah Pak, itulah penjelasan atau jawaban dari soal nomor 1 tentang teori-teori apa saja dalam kajian sosiologi keluarga.